Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini agak berbeda ya dibandingkan dengan video yang biasanya aku upload. Kali ini aku mau membagikan salah satu kegiatanku saat menjadi kader Posyandu. Kali ini aku mengikuti pelatihan tentang tim pendampingan keluarga. Lokasi di mana pelatihanku ini dilaksanakan adalah di Balai Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pelatihan dimulai dari pukul 08.30 pagi sampai dengan selesai. Saat pelatihan berlangsung memang qadarullah hujan turun dengan lebat dan suasana juga terlihat sangat mendung. Jadi aku minta maaf ya kalau videonya memang terlihat agak gelap karena cuaca memang lagi sedang tidak bersahabat. Di pelatihan kali ini ada 3 sesi. Sesi pertama yaitu diisi oleh Bu Endang. Beliau adalah pemateri pertama yang akan mengisi pelatihan ini dari Kecamatan Sempu. Materi pertama yang diisi oleh Bu Endang mengenai overview pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting. Namun sebelum pelatihan dimulai, kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kades dan juga Ibu Emi selaku pemateri kedua dalam pelatihan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari yang redup ini, yang dingin-dingin gitu ya, sejuk ya, kita bertemu kembali dalam acara orientasi kader TPK, tim pendamping keluarga. Pada hari ini yang dengan peserta dari 2 desa, Desa Genteng Wetan dan ada sebagian Desa Genteng Kulon, karena harus memenuhi kuota yaitu sejumlah 50 orang. Selamat datang Bu Nunu. Ibu-ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwasanya Banyuwangi sakniki sampun cakupan sudah 70%. Artinya di Kabupaten Banyuwangi sudah memenuhi syarat, cuman lansianya yang belum. Untuk itu saya berharap kader-kader Posyandu yang dari Genteng Wetan maupun di Genteng Kulon tolong bantu desa terkait vaksin lansia. Itu yang perlu ditamakan. Kerjanya apa? Kalau sudah level 1 kan enak nanti, bebas nangkap jaranan ya iso, kuntulan iso, nangkap gantur nggih saged. Makanya saya mohon bantuan kader-kader Posyandu PKK Genteng Wetan dan Genteng Kulon dibantu kaitannya sama vaksin lansia, betul-betul dilaksanakan pada warga biar nggak ada yang namanya stunting, anak yang pertumbuhannya nggak normal, itu kan stunting itu. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang di kantor desa Genteng Wetan yang belum pernah datang di Genteng Wetan. Mungkin kalau kader di Genteng Wetan yang jelas. Materi pertama yang disampaikan oleh Bu Endang terkait dengan stunting. Menurut penuturan dari materi yang disampaikan oleh Bu Endang, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya, dan hal ini merupakan penyebab utama dari kekurangan nutrisi. Anak dengan kondisi stunting ini biasanya ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Banyak yang tidak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan tubuh si kecil. Hanya saja perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu stunting, sedangkan anak stunting pasti terlihat pendek. Anak masuk ke dalam kategori stunting ketika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah -2 standar deviasi. Terlebih lagi jika kondisi ini dialami anak yang masih di bawah usia 2 tahun dan harus ditangani dengan segera dan tepat. Maka dari itu pemerintah membentuk pendampingan keluarga agar bisa membantu menangani stunting ini. Ibu Endang juga menjelaskan tujuan utama dari pendampingan keluarga. Seperti yang terlihat di layar ini adalah
tugas atau tujuan dari pembentukan tim pendampingan keluarga. Diharapkan dari pembentukan tim pendampingan keluarga ini angka stunting bisa mengalami penurunan secara drastis. Tugas lain TPK yang tak kalah penting adalah pendampingan calon pengantin. Konsep pendampingan calon pengantin yang dilakukan adalah menilai status gizi calon pasangan usia subur sejak 3 bulan sebelum menikah, sehingga akan terkoreksi sebelum masuk masa pernikahan dan bulan madu. Pendampingan ini diperlukan karena dilatar belakangi banyaknya remaja atau pasangan usia subur yang status gizinya ada yang sebagian anemia, yang kalau tidak dicegah akan berpotensi lahirnya bayi stunting. Mencegah sejak 3 bulan bagi calon pengantin sangatlah penting karena angkanya sangat signifikan untuk keseluruhan stunting dan keseluruhan kelahiran karena jumlah yang nikah dalam setahun sekitar 2 juta pasangan dan yang hamil kurang lebih 1,6 juta, hampir sepertiga dari kehamilan keseluruhan se-Indonesia per tahun dari calon pasangan usia subur yang baru. Bagi calon pengantin yang memerlukan penanganan seperti mengalami anemia, maka langsung akan dikirimkan modul secara virtual yang terkait dengan cara penanganan anemia seperti aturan minum tablet tambah darah, di mana tempat untuk mendapatkan tablet tambah darah, dan apakah masih anemia atau tidak. Penilaian dilakukan menjelang menikah bukan untuk menghambat pernikahan, tetapi menjadi syarat sebelum menikah dengan menyerahkan formulir tadi secara virtual. Apabila ditemukan calon pengantin yang belum memenuhi syarat, tidak akan dilarang untuk menikah, namun dianjurkan pada saat menikah untuk ber-KB terlebih dahulu dengan menggunakan pil atau kondom agar fertilitasnya tetap baik. Terobosan yang dilakukan BKKBN ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, di mana BKKBN adalah Ketua Satgas Penurunan Stunting. Maka dari itu BKKBN sangat gencar untuk melakukan pendampingan pranikah bagi calon pasangan usia subur. BKKBN juga mengembangkan aplikasi elektronik siap nikah dan hamil atau yang biasa disebut dengan LC-Mil. Di akhir video nanti ada pelatihan tentang bagaimana cara kita menggunakan LC-Mil dan juga mendampingi calon pengantin dalam menggunakannya. Aplikasi LC-Mil ini berfungsi sebagai alat screening kondisi calon pengantin. Dan lebih tepatnya nanti aku bahas di video selanjutnya ya. Ditunggu part 2.